Rumah mantan Gubernur Banten diteror kobra sebelum kunjungan Anies Baswedan. COVID-19 varian Kraken masuk Indonesia. Partai Demokrat resmi usung Anies Baswedan di pemilihan presiden 2024. Halo Sobat Forum Keadilan, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Baradae menjalani sidang pembacaan pledoinya pada Rabu malam 25 Januari 2023. Dalam pledoinya tersebut, Baradae memohon kepada majelis hakim untuk dibebaskan. Sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat kembali digelar dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi. Agenda sidang pembacaan pledoi dengan terdakwa Richard Eliezer dilaksanakan pada Rabu malam 25 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pledoi yang ditulis Richard berjudul "Apakah harga kejujuran harus dibayar 12 tahun penjara?" Dalam pledoinya, Richard bercerita bahwa dirinya merasa diperalat, dibohongi, dan disia-siakan oleh Ferdy Sambo yang sangat dipercayai dan dihormatinya. Bahkan kejujurannya tidak dihargai, malah membuat dirinya dimusuhi dan dituntut 12 tahun penjara. Padahal menurutnya, menjadi anggota Korps Brimob Polri adalah mimpinya dan perjuangan untuk mencapai itu sangat tidak mudah. Richard pun menceritakan perjuangannya untuk menjadi anggota Korps Brimob Polri di dalam pledoinya tersebut. Selain itu, Richard menyampaikan permohonan maafnya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo karena telah mengikuti skenario yang disusun Ferdy Sambo. Richard juga menyampaikan permohonan maaf dan penyesalannya kepada keluarga Brigadir J. Richard memohon kepada majelis hakim untuk memberikan keputusan yang adil untuk dirinya. Sebelumnya, Richard Eliezer telah dituntut 12 tahun penjara karena secara sadar dan tanpa ragu turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terhadap Brigadir J. Richard dinilai terbukti melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan kesetiaan kepada Polri khususnya Korps Brimob. Saya dipilih menjadi ajudan yang dimana tugas saya menjaga dan mengawal atasan. Di usia saya ini tidak pernah terpikirkan ternyata oleh atasan saya di mana saya bekerja memberikan pengabdian kepada seorang jenderal berpangkat bintang 2 yang sangat saya percaya dan saya hormati. Di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat barada yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi. Begitu hancurnya perasaan saya dan goyahnya mental saya. Rumah mantan Gubernur Banten, Wahidin Halim, dilempar sekarung ular kobra oleh orang tak dikenal. Peristiwa ini terjadi sebelum kedatangan Anies Baswedan untuk bersilaturahmi. Sekarung ular kobra hitam dikirim ke kediaman mantan Gubernur Banten, Wahidin Halim, pada Rabu dini hari, 25 Januari 2023. Ular-ular kobra tersebut dikirimkan beberapa jam sebelum Anies Baswedan mendatangi kediaman Wahidin Halim di Jalan Haji Jiran, Pinang, Kota Tangerang. Wahidin mengungkapkan ada sekitar 20 ekor ular kobra yang dimasukkan ke dalam karung transparan berwarna hijau. Karung berisi ular kobra tersebut dibuang ke kediamannya dalam keadaan sudah terbuka. Saat itu, petugas keamanan yang berjaga langsung memeriksa kediaman Wahidin dan mengamankan karung tersebut agar ular-ular tidak masuk ke dalam rumah. Pelaku yang mengirim ular-ular tersebut terekam CCTV ketika melancarkan aksinya. Pelaku berjumlah 2 orang dan menggunakan sepeda motor berwarna merah tanpa plat nomor. Wajah pelaku tidak terlihat karena menggunakan helm dan masker. Kedua pelaku melancarkan aksinya sekitar pukul 3.40 waktu Indonesia Barat. Menurut Wahidin, peristiwa ini ada kaitannya dengan politik.
Karena pada Rabu pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, diketahui Anies Baswedan akan datang berkunjung untuk bersilaturahmi. COVID-19 belum benar-benar hilang dari Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengonfirmasi COVID-19 varian Kraken telah masuk Indonesia. Pasien COVID-19 dengan varian Kraken ditemukan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Varian Kraken dibawa oleh warga Polandia yang berkunjung ke Indonesia pada 6 Januari 2023 lalu. Kemudian, warga Polandia tersebut melakukan perjalanan ke Balikpapan pada 7 Januari. Warga Polandia tersebut sudah sempat bepergian ke beberapa tempat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Kamis 26 Januari setelah menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta mengonfirmasi hal ini dan mengatakan pihaknya sedang menelusuri di mana saja kontak pasien tersebut. Pasien varian Kraken langsung terdeteksi pemerintah karena metode surveillance atau pengintaian di Indonesia sudah cukup bagus. Budi Gunadi Sadikin mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dengan kabar ini dan tetap menggunakan masker saat di dalam ruangan dengan orang banyak atau sedang dalam keadaan tidak sehat. Dia juga mengingatkan masyarakat untuk melakukan booster vaksin COVID-19. Varian Kraken atau XBB.1.5 adalah mutasi dari Omicron XBB. Varian ini dijuluki Kraken karena menimbulkan lonjakan kasus Omicron yang cukup masif di Amerika Serikat. Anies Baswedan resmi diusung Demokrat untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Kabar ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Partai Demokrat resmi mengusung Anies Baswedan untuk maju pada pemilihan presiden 2024. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melalui keterangan tertulisnya pada Kamis 26 Januari 2023. AHY mengungkapkan waktu 6 bulan dinilai cukup bagi Demokrat, Nasdem, dan PKS untuk memutuskan Anies Baswedan maju pada Pilpres 2024. Menurutnya, Anies Baswedan adalah sosok yang dapat memberi perubahan dan perbaikan. Namun, bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies masih dalam proses diskusi. Demokrat sendiri mengusung AHY sebagai bakal calon wakil presiden Anies, sedangkan PKS mengusung Ahmad Heriawan alias Aher. AHY mengajak calon mitra koalisi PKS dan Nasdem segera membentuk sekretariat perubahan untuk menjadi bukti keseriusan dan komitmen Demokrat mewujudkan koalisi perubahan. Menurut AHY, terbentuknya koalisi perubahan bertujuan untuk menyongsong perubahan yang diinginkan bangsa. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto, dilaporkan ke Dewan KPK karena diduga melanggar etik penanganan kasus Formula E. Karyoto mengaku akan patuh pada proses pemeriksaan yang akan dilakukan. Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Karyoto menyatakan akan memenuhi proses pemeriksaan oleh Dewan Pengawas. Karyoto dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK terkait dugaan pelanggaran etik dalam penanganan kasus Formula E. Kepada awak media, Rabu 25 Januari 2023, Karyoto mengaku enggan membicarakan pelaporan tersebut karena dia merupakan pihak yang dituduh. Menurutnya, pihak yang melaporkan dirinya ke Dewas KPK adalah lembaga swadaya masyarakat. Namun demikian, Karyoto enggan membuka nama LSM tersebut. Lebih lanjut, Jenderal Polisi Bintang 2 tersebut menyerahkan proses pemeriksaan perkara ini kepada Dewan Pengawas KPK. Paulus Thanos, buronan kasus korupsi pengadaan iktp terlacak di Thailand. Namun, dia belum berhasil ditangkap karena ternyata proses penerbitan red notice-nya terlambat.
Buronan kasus korupsi pengadaan IKTP, Paulus Thanos, sempat terlacak di Thailand. Meski begitu, Komisi Pemberantasan Korupsi belum berhasil menangkap Direktur Utama PT Sandipala Artaputra itu. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto, Rabu malam 25 Januari 2023 menyatakan ternyata proses penerbitan Red Notice terhadap Thanos terlambat. Ex-Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta itu menjelaskan proses penerbitan Red Notice untuk tersangka yang berada di luar negeri harus melalui Interpol di Indonesia dan Lion. Dia menyebut pengajuan DPO Red Notice sudah lebih dari 5 tahun, namun ternyata setelah dicek di Interpol belum terbit. Jenderal Polisi Bintang 2 itu memastikan KPK terus bekerja memburu buron-buron yang belum tersentuh oleh hukum. KPK sebelumnya menyatakan menaruh atensi untuk menangkap Paulus Thanos sesuai adanya penandatanganan perjanjian antara Indonesia dan Singapura. Paulus sempat tinggal di Singapura. KPK menetapkan Paulus bersama 3 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek IKTP pada Agustus 2019. 3 orang tersebut ialah mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Isnu Edy Wijaya, anggota DPR 2014-2019 Miriam S. Haryani, dan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan IKTP Husni Fahmi. Rusia tak henti-hentinya menyerang Ukraina. Kali ini Rusia melakukan serangan udara di jam sibuk. Pasukan Rusia kembali menyerang Ukraina pada Kamis 26 Januari 2023 pagi waktu setempat. Dikutip dari Reuters, Gubernur Kiev Vitali Kim mengatakan ada 2 rudal yang mengarah ke wilayah Mykolaiv. Peringatan serangan udara berbunyi ketika warga setempat mulai berangkat bekerja. Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Andriy Yermak, meminta warga untuk waspada dan berlindung. Dia memastikan sistem pertahanan udara Ukraina berhasil menjatuhkan salah satu rudal. Sejak Oktober 2022 lalu, Rusia telah menargetkan infrastruktur penting dengan serangan rudal dan drone. Shiny Patinama resmi menjadi warga negara Indonesia. Dia mengaku bahagia dengan status kewarganegaraan barunya itu. Shiny Patinama resmi menjalani proses sumpah sebagai warga negara Indonesia di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta. Proses sumpah Shiny Patinama ini dilaksanakan pada Selasa sore 24 Januari 2023. Saat prosesi sumpah, Shiny mengenakan setelan jas hitam dengan kemeja putih dan dasi merah dipadu peci hitam. Proses pengambilan sumpah juga dihadiri Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan atau Iwan Bule. Pesepak bola kelahiran Belanda ini mengatakan bahwa dirinya sangat bahagia dan merasa bangga setelah resmi menjadi warga negara Indonesia. Hello everyone, I'm really happy and proud to finally be official Indonesian. I already said it, I already felt like an Indonesian, but now I'm officially Indonesian. First of all, I want to thank the chairman for all his help. I really appreciate it. He sent me some messages, also private, that he wants to help me whenever. He wants to be like a dad for me as well, like a father. And I really feel that, and I'm just really thankful for you for being a part of Indonesia now. I can't thank you enough for that. And also, Mr. Hamdan, I want to thank him also for all the effort I had. You know, we've been through a lot, but I'm so proud and happy to be Indonesian now. And my father will look up from there, he will look down to this now, and he will be proud of me. So I have no words, I'm really proud. So thank you very much. Setelah resmi menjadi warga negara Indonesia, Shiny Patinama akan mengurus kartu tanda penduduk dan paspornya sebelum kembali ke Viking FK di Liga Norwegia. Demikian forum hari ini. Saya Puspita Chandra Dewi. Sampai jumpa.